Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal melakukan sebuah perjalanan yang sedikit berbeda. Kita akan menembus ruang dan waktu untuk mencoba menjawab salah satu pertanyaan paling fundamental. Dari mana sih semua ini berasal? Kita akan menelusuri setiap jejak kausal di alam semesta kembali ke satu titik awal yang sama. Coba deh, waktu kita lihat bintang di malam hari, cahaya yang kita lihat itu mungkin sudah menempuh perjalanan miliaran tahun. Nah, sekarang bayangkan kita bisa memutar balik film kosmik ini, kayak di rewind gitu. Kalau kita ikuti semua jejak cahaya, materi, dan energi kembali ke masa lalu, kira-kira di mana tepatnya mereka semua bertemu? Gagasannya sebenarnya cukup sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Setiap peristiwa di alam semesta, mulai dari atom di tubuh kita sampai galaksi yang paling jauh di sana, itu semua punya sejarah. Semuanya punya rantai sebab akibat yang bisa kita telusuri balik. Skalanya ini jujur benar-benar susah dibayangkan. Cahaya dari galaksi paling jauh yang kita lihat hari ini itu memulai perjalanannya saat alam semesta masih bayi. Jadi ini bukan cuma soal jarak ya, ini tuh seperti mesin waktu yang menunjukkan seberapa jauh ke masa lalu kita harus melihat untuk bisa menemukan titik awal itu. Nah, sekarang kita bergeser sedikit, dari yang tadinya mungkin terdengar seperti pemikiran filosofis, kita masuk ke konsep inti dalam fisika. Titik pertemuan ini bukan sekadar metafora loh, ini adalah struktur geometris dari ruang waktu itu sendiri yang dikenal sebagai vertex causal universal. Gini, coba bayangkan setiap peristiwa itu punya semacam kerucut cahaya masa lalu, yaitu semua hal di masa lalu yang bisa mempengaruhinya. Nah sekarang, gimana kalau kita gabungkan semua kerucut cahaya dari setiap peristiwa di seluruh alam semesta yang bisa kita amati? Hasilnya, kita dapat satu kerucut cahaya raksasa yang mencakup setiap rantai sebab akibat yang mungkin pernah ada. Dan disinilah kesimpulan luar biasa dari teori relativitas umum. Kalau kita ikuti semua jalur kausal ini ke masa lalu, mereka itu ternyata nggak menyebar tanpa batas. Mereka semua mengerucut dan bertemu di satu titik tunggal. Satu titik yang tak terbayangkan panasnya dan padatnya. Titik pertemuan itulah yang kita sebut Big Bang. Tapi, ceritanya nggak berhenti di situ. Justru di sini mulai jadi sangat aneh. Model Big Bang yang paling sederhana ini malah memunculkan sebuah teka-teki raksasa, sebuah anomali yang tampaknya melanggar logika kausalitas itu sendiri. Begini masalahnya, coba lihat ke satu arah di langit malam, lalu balik badan 180 derajat dan lihat ke arah yang berlawanan. Kita sedang melihat dua wilayah alam semesta yang begitu jauh terpisah, sehingga menurut perhitungan, mereka seharusnya tidak pernah bisa saling berkontak. Cahaya saja belum punya cukup waktu sejak Big Bang untuk melakukan perjalanan di antara keduanya. Ini adalah pertanyaan inti dari apa yang disebut masalah cakrawala. Kalau dua wilayah ini tidak pernah bisa berkomunikasi, bagaimana mungkin mereka bisa sepakat untuk punya sifat fisik yang hampir identik? Gimana caranya mereka bisa begitu sinkron? Dan buktinya itu sangat kuat. Saat kita mengukur sisa-sisa panas dari Big Bang, yang disebut radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik, suhunya luar biasa seragam ke segala arah. Perbedaannya cuma satu bagian dalam 100.000. Ini membuat misteri sinkronisasi kosmik ini jadi semakin dalam. Oke, ini kan terdengar seperti paradoks yang mustahil ya. Namun, fisika menawarkan solusi yang sangat elegan. Sebuah gagasan revolusioner yang benar-benar mengubah total pemahaman kita tentang detik-detik pertama setelah kelahiran alam semesta. Solusi terdepan ini disebut inflasi kosmik. Teorinya adalah sesaat setelah Big Bang, alam semesta mengalami periode pemuaian yang luar biasa cepat. Jauh lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Jadi gimana cara kerjanya? Sebenarnya simpel. Sebelum inflasi, alam semesta itu super kecil, kecil banget sampai semua bagiannya bisa saling berkomunikasi dan mencapai suhu yang seragam. Lalu, whoosh, inflasi terjadi, meledakkan alam semesta dalam sekejap. Wilayah-wilayah ini terlempar begitu jauh hingga sekarang kelihatannya terputus, tapi mereka membawa memori atau kesepakatan suhu yang sama dari kondisi awal mereka. Jadi, inflasi dengan cerdasnya berhasil memecahkan masalah cakrawala. Namun dengan menjawab satu pertanyaan, ia justru membawa kita ke batas pengetahuan kita, ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam tentang hakikat realitas itu sendiri. Teori relativitas umum memprediksi bahwa di jantung Big Bang terdapat sebuah singularitas, sebuah titik dengan kepadatan dan suhu tak terhingga di mana semua hukum fisika kita runtuh.
Penting untuk dipahami, ini kemungkinan besar bukan gambaran realitas yang sesungguhnya, melainkan sebuah sinyal bahwa teori kita saat ini, ya, belum lengkap. Hal ini membawa kita pada pertanyaan-pertanyaan filosofis yang paling mendasar. Kalau semuanya dimulai dari satu titik, apakah masa depan kita sudah ditentukan? Mengapa ada sesuatu daripada tidak ada sama sekali? Dan apa artinya bagi kita semua bahwa kita berbagi asal-usul kosmik yang sama? Kutipan ini benar-benar menangkap hubungan pribadi kita dengan kisah kosmik ini. Setiap atom di tubuh kita, kecuali hidrogen, itu pernah ditempa di dalam inti bintang yang sudah lama mati. Jadi ya, kita secara harfiah adalah debu bintang. Jadi, apa yang bisa kita bawa pulang dari perjalanan luar biasa ke awal waktu ini? Saya sudah merangkum 3 pelajaran penting dari kosmos. Pelajaran pertama, kosmologi bukanlah sekedar spekulasi. Ini adalah ilmu yang ketat. Teori-teori seperti inflasi membuat prediksi nyata yang bisa kita uji dengan teleskop. Jadi, intinya adalah selalu tuntut bukti, bukan hanya cerita yang bagus. Kedua, penting untuk rendah hati secara intelektual. Ada perbedaan besar antara bilang, kita tidak tahu apa yang ada sebelum Big Bang, dan bilang tidak ada apa-apa sebelum Big Bang. Yang pertama adalah pernyataan ilmiah yang jujur, yang kedua adalah klaim tanpa dasar. Dan ketiga, misteri terbesar seringkali terletak di titik temu. Untuk benar-benar memahami Big Bang, kita butuh teori gravitasi kuantum yang bisa menyatukan dunia yang sangat besar, yaitu relativitas, dengan dunia yang sangat kecil, yaitu mekanika kuantum. Ini adalah pengingat bahwa semua pengetahuan pada akhirnya saling terhubung. Kutipan klasik dari Carl Sagan ini membingkai pencarian pengetahuan kita sebagai bagian yang alami dan mendalam dari alam semesta itu sendiri. Kesadaran kita, rasa ingin tahu kita, pada dasarnya adalah alam semesta yang sedang merenungkan dirinya sendiri. Saya akan meninggalkan Anda dengan pertanyaan terakhir ini. Coba pikirkan. Pertanyaan yang Anda pilih mungkin mengungkapkan lebih banyak tentang diri Anda dan apa yang Anda hargai daripada jawaban apapun yang mungkin Anda dapatkan. Terima kasih telah mengikuti ulasan ini.